Halo, perkenalkan namaku Bagas Yudhistira dari KPP Pratama Palu. Halo, perkenalkan namaku Divalindra SK Kencana. Aku dari KBN Yogyakarta. Halo, perkenalkan aku Lutfiatul Arifah dari KPPN Yogyakarta. Kenalkan, saya Selendra Lutfina, saya dari KPP Pratama ND. Pengabdian untuk negeri, sebuah kisah yang menceritakan kisah seorang guru di SD Kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Beliau bernama Ibu Sri Handayani. Merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap harinya menempuh perjalanan yang berat untuk ke tempat beliau mengajar. Sekolah di mana tempat ia mengajar memiliki fasilitas yang sangat tidak memadai dan sangat minim tenaga pendidik. Total hanya terdapat sebanyak 29 siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6. Penghasilan bukan menjadi tolak ukur baginya, tapi namun kebahagiaan dan kesejahteraan siswa-siswinya lah yang menjadi hal yang utama bagi beliau. Ibu Sri Handayani telah menanamkan janji kepada dirinya sendiri. Ia akan berjuang dan mengabdi di SD Kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon sampai dengan masa pensiunnya nanti. Hal ini dilakukan demi memajukan tingkat pendidikan di wilayah ini supaya menjadi desa yang lebih maju di masa mendatang. Beliau pernah menyampaikan bahwa emas tetaplah emas dimanapun ia berada. Hal ini mengartikan bahwa di tengah minimnya kondisi sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada, tidak akan menghambat kemampuan siswa-siswinya untuk berkembang selama tenaga pendidik di sini dengan setulus hati dan dengan ikhlas mendidik. Penerapan atas nilai dasar PNS berakhlak dalam kisah Ibu Sri Handayani mencakup ke-7 poin dalam nilai dasar ini. Pertama, terkait dengan berorientasi pada pelayanan. Dia tetap memberikan yang terbaik di tengah minimnya kondisi dan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang tersedia. Selain itu, pada poin akuntabel, beliau menyampaikan berapa besaran estimasi penghasilan yang didapat saat mengajar dan merinci kegiatan usaha hariannya dalam rangka memperjelas bagaimana beliau memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah penghasilan sebagai guru SD di sana yang terbatas. Kemudian pada aspek kompeten, beliau telah menyelesaikan pendidikan D2 di Universitas Terbuka yang menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang kompeten. Dalam aspek harmonis, anak-anak menyambut dengan hangat saat kedatangan Ibu Sri ke sekolah. Hal ini pun disambut dengan sangat hangat oleh Ibu Sri. Kemudian loyal, menanamkan janji kepada dirinya sendiri untuk setia mengajar di SD Kecil Dusun Wates sampai masa pensiunnya nanti. Hal ini dilakukan demi memajukan pendidikan di kawasan Dusun Wates. Kemudian adaptif, Ibu Sri juga menyesuaikan dengan kondisi keadaan di sana, di mana beliau mengizinkan ketika seorang siswa harus membawa adiknya ke sekolah dikarenakan orang tua yang sedang bekerja. Lalu ada kolaboratif, di mana masyarakat mendukung kegiatan mengajar yang dilakukan oleh Ibu Sri. Selain itu, masyarakat sendiri mampu bekerja sama dengan baik bersama Ibu Sri. Jadi, menurut kelompok kami, ketujuh nilai dasar ASN berakhlak telah diterapkan oleh Ibu Sri Handayani. Akan tetapi, marilah kita berandai-andai atau semisal Ibu Sri Handayani melakukan pelanggaran atau tidak melakukan salah satu dari poin atau ketujuh nilai ASN berakhlak tadi. Nah, nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Dampak apa yang akan terjadi? Menurut kami, dampaknya tidak akan ada tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang memberikan output secara maksimal kepada siswa-siswi pada SD Dusun Wates. Mungkin karena menyerah terhadap situasi atau keadaan yang ada pada dusun tersebut dikarenakan kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana. Poin kedua yaitu nilai harmonis. Mengapa nilai harmonis ini sangat penting? Karena semisal tidak dilaksanakan nilai ini akan terjadi sebuah kekakuan antara pengajar yaitu guru dengan siswa-siswi yang ada pada sekolah dasar tersebut.
Kekakuan ini timbul karena tidak adanya perasaan hangat selama kegiatan belajar mengajar antara pihak pengajar maupun siswa atau bahkan kedua belah pihak. Nilai atau poin ketiga yaitu loyal. Kenapa nilai loyal ini penting? Karena dampak apabila terjadi pelanggaran pada nilai ini, nantinya tidak akan ada sosok-sosok seperti Ibu Sri Handayani ini yang mau mengajar dan mau mengabdi di dusun kecil seperti Dusun Wates. Akan mengakibatkan tutupnya sekolah pada wilayah tersebut yang mengakibatkan banyak siswa yang nantinya akan terlantar karena tidak ada tenaga pengajar dan mereka tidak akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang menjadi hak mereka. Kemudian terkait beberapa pokok permasalahan dari kasus Ibu Sri Handayani dan Dusun Wates, serta beberapa alternatif pemecahan masalah atas kasus-kasus tersebut. Juga beberapa konsekuensi yang akan timbul atau harus diterima apabila alternatif pemecahan masalah tersebut dilaksanakan. Permasalahan pertama yaitu kondisi jalan yang masih rusak, berkelok-kelok dan berlubang, dan bisa dikatakan belum memadai. Pemecahan masalah untuk kasus tersebut yaitu melakukan koordinasi antara perangkat dan aparat desa untuk mengajukan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah setempat. Konsekuensinya harus mampu untuk meningkatkan harmonisasi antara masyarakat dengan perangkat desa setempat untuk memenuhi penyelesaian atas permasalahan perbaikan jalan. Permasalahan kedua yaitu kurangnya fasilitas dan serta sarana prasarana pendidikan pada dusun tersebut. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu mengajukan fasilitas pendidikan serta sarana prasarana untuk pendidikan kepada Dinas Pendidikan daerah setempat. Selain itu, alternatif lain yaitu dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun fasilitas pendidikan serta mau menjadi tenaga pendidik untuk anak-anak dusun setempat. Konsekuensinya harus mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat itu sendiri dan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk masalah ini. Selain itu juga dibutuhkan donatur untuk memfasilitasi atau menyumbang dana sebagai perbaikan sarana dan prasarana pada desa tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu anak-anak seringkali tidak terurus dalam mempersiapkan diri untuk kebutuhan sekolah mereka. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu memberikan konseling kepada orang tua dari anak-anak tersebut untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan di sekolah. Konsekuensinya mendatangkan ahli di bidang konseling untuk para orang tua dari anak-anak sekolah dasar di Dusun Wates, karena apabila tidak ditangani oleh ahli di bidangnya yaitu bidang konseling, maka akan berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman dengan para orang tua itu tadi. Dan permasalahan terakhir yaitu penghasilan mereka yang tidak bisa hanya mengandalkan dari gaji mengajar mereka. Alternatif pemecahan masalah yaitu melakukan usaha atau membuka usaha selain mengajar untuk menambah penghasilan atau pemasukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Konsekuensinya yang pasti dibutuhkan tenaga serta waktu yang lebih untuk membagi waktu antara mengajar dengan pekerjaan lain. Selain itu juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila pekerjaan sampingan yang dilakukan bersinggungan dengan profesi guru.